Saat istri mau melahirkan, itu adalah saat yang menegangkan bro. Apalagi kalau ini adalah pengalaman pertama buat lo. Jangan sampai istri udah mules-mules, masuk rumah sakit, masuk pembukaan, lu malah masih bingung mau ngapain. Soalnya, ini yang biasa kejadian bro. Tapi tenang aja, gua di sini bakal sharing ke lu hal apa aja yang gua temuin saat mempersiapkan istri lahiran sesuai dengan pengalaman gua. Tapi sebelumnya video ini agak panjang bro, karena lumayan banyak yang harus diperhatikan dan jangan lu skip. Karena kalau lu skip, bisa-bisa lu malah kelewatan informasi yang lu lagi butuhkan. Nikmatin aja, dan anggap ini pengetahuan buat lu. Selamat datang di channel Cowok 30 tahun, di mana di channel ini gua biasa sharing informasi tentang permasalahan yang sering ditemui cowok usia 30 tahunan, seperti masalah karir, pengembangan diri, ekonomi, keluarga, sampai dengan persiapan istri lahiran. Dan ini 12 persiapan suami buat istri melahirkan yang lo harus tahu bro. Pertama, siapkan uang cash. Lo harus bagi uang lo ke dalam beberapa bentuk bro. Ada yang digital, ada yang di rekening atau debit, dan juga ada yang cash. Jangan sampai lo nggak pegang cash. Apalagi kalau lo cuma sendiri buat nemenin istri melahirkan. Biasanya, cash ini dibutuhkan buat beli-beli barang yang lo nggak bawa. Belinya sih deket bro, di warung depan klinik atau rumah sakit. Tapi kalau nggak bawa cash gimana? Mau bayar pakai apa? Minimal lu pegang cash antara 100 sampai 200 ribu lah buat jaga-jaga. Yang kedua, siapin surat-surat administrasi. Semua surat-surat administrasi usahain disimpan di satu tempat yang sama bro. Apa aja yang harus ada? Gampangnya tuh KTP, KK, buku kontrol ibu hamil, BPJS istri, atau surat domisili kalau lu pendatang. Semua surat-surat tadi itu harus ada fotokopinya bro, minimal 2 lembar. 2 lembar itu cukup kalau lahiran cuma di satu tempat aja buat administrasi. Tapi kalau misalnya nanti istri lo dirujuk ke tempat lain, lo butuh lebih banyak fotokopi bro. Dan nggak semua klinik atau rumah sakit itu dekat warung fotokopi. Yang nomor 3, lo harus nyiapin aplikasi taksi online bro. Ini buat cadangan angkutan bro, karena kalau pembukaan istri lu udah makin besar, nggak mungkin lo boncengin istri lu di motor buat ke klinik. Minimal harus pakai mobil, dan kalau nggak ada mobil, ya harus sewa taksi online. Karena ini kejadian bro sama gua. Awalnya istri gua tuh gua boncengin naik motor ke klinik, tapi ternyata ada kendala teknis di kliniknya, yang bikin istri gua tuh harus dirujuk ke rumah sakit yang jaraknya 7 kilometer. Karena kondisi udah tengah malam dan nggak macet, awalnya gue mau ke sana naik motor bro sama istri. Tapi ternyata nggak boleh, harus mobil untuk meminimalisir guncangan di perut istri. Lagi pula, buat ke sana itu butuh bidan pendampingnya bro dari klinik. Nah, sampai sini lo ngerti kan maksud gue dan kenapa tadi gue minta lu sedia uang cash atau nyiapin dana di dompet digital. Minimal buat bayar ongkos taksi online tadi bro. Yang nomor 4, lu harus nyiapin makanan dan minuman bro. Biasanya, menunggu pembukaan sempurna itu butuh waktu yang lumayan lama bro. Apalagi kalau lu udah sampai di klinik, tapi baru pembukaan 5 atau 6. Maksud nyiapin makanan dan minuman tadi bukan cuma buat lu bro yang nunggu, tapi juga buat istri lu yang lagi kontraksi. Lu harus pastiin istri lu itu punya energi yang cukup buat ngejen bro nantinya. Jangan sampai energi istri lu itu malah habis saat kontraksi bro, dan waktunya lahiran malah nggak kuat ngejen. Nah kalau udah kayak gitu, bisa-bisa bakal kena tindakan lain bro. Jadi istri lu itu harus makan. Kalau istri lu nggak mau makan, lu arahkan buat makan bro. Saran gua, lu harus nyiapin makanan yang manis atau yang istri lu suka. Kalau gua kemarin, gua nyiapin coklat dan juga roti manis buat istri. Nomor 5, jangan panik bro. Serahkan prosesnya kepada ahlinya. Ketika istri lu udah mendapat penanganan, bagus bro. Selanjutnya, serahkan kepada ahlinya aja. Tapi walaupun begitu, lu jangan jauh-jauh dari istri. Karena biasanya, bidan atau perawat itu punya kerjaan lain. Dan ketika istri lu udah di kamar persalinan, tapi masih pembukaan awal, biasanya ditinggal-tinggal tuh sama mereka. Cuma sesekali aja mereka datang buat ngecek. Baru nanti ketika udah mendekati pembukaan sempurna, mereka datang lagi. Yang nomor 6, lo harus nyiapin rencana B buat tempat lahiran dan juga cara melahirkan. Seenggaknya nih bro, lo dan istri memiliki 2 atau 3 tempat rekomendasi buat lahiran bro. Kalau normal di mana, kalau sesar di mana. Dan nanti kalau tiba-tiba istri lo dirujuk ke tempat lain, setidaknya lo harus pilih tempat yang paling mudah dijangkau.
Kenapa? Karena biasanya ada aja kebutuhan lu buat pulang bro, pasca istri melahirkan. Dan kalau tempatnya susah dijangkau atau jauh dari mana-mana, itu cuma bikin lu repot dan keluarga lu juga repot. Yang nomor 7, jangan ambil keputusan secara gegabah dan ceroboh karena panik bro. Baca dokumen apapun yang diserahkan ke lu dengan sebaik-baiknya bro, dari awal sampai akhir. Jangan asal tanda tangan atau setuju, karena apapun yang lu tanda tanganin itu menyangkut keselamatan istri dan anak lu. Yang nomor 8, lu harus pilih tempat melahirkan yang membuat istri nyaman, bukan yang bikin orang tua atau mertua lu nyaman. Ingat bro, yang mau lahiran itu istri lu. Pilih setidaknya yang membuat istri lu nyaman dan sesuai dengan kemampuan lu. Istri biasanya nyaman sama perawat dan juga kebersihan tempatnya bro. Mungkin lu belum tahu ini bro, tapi melahirkan itu erat kaitannya dengan emosi. Kalau istri lu melahirkan di tempat yang nggak nyaman, perawatnya galak, judes, jutek, bisa-bisa istri lu stres bro. Dan kalau udah stres, bahaya. Kenapa? Karena bisa turun ke bayi juga. Banyak ibu melahirkan yang awalnya mau normal, tapi gara-gara stres, jadi harus sesar bro. Yang nomor 9, jangan menghubungi banyak orang dulu bro. Ribet. Pilih 1 atau 2 orang aja yang bisa lu andelin. Nanti kalau udah selesai, baru lu kasih kabar yang lain. Soalnya kalau banyak yang tahu, biasanya bakal makin banyak yang ngatur-ngatur lu bro. Harus ini, harus itu, ribet. Nanti aja kalau udah selesai proses melahirkannya, anak lu udah keluar, baru lu kasih tahu mereka. Makin banyak informasi yang masuk di saat lu lagi ribet, malah bikin lu tambah ribet bro. Percaya dah sama gua. Yang nomor 10, bawa kebutuhan lahiran bro. Nah, ini yang biasanya nggak disiapin tapi dibutuhin banget bro. Kalau nggak ada, lu harus adain karena penting buat istri maupun anak lu nanti. Apa aja? Pembalut nifas, popok bayi, baju bayi, dan juga kain bedong. Nah, buat kain, lu jangan bawa yang bagus-bagus bro. Bawa yang biasa aja, kalau perlu yang jelek. Kenapa? Karena itu biasanya cuma buat ngelap darah bayi sama darah istri lu aja. Yang nomor 11, pakai baju yang nyaman bro. Nggak masalah kalau lu cuma pakai kaos dan celana pendek aja. Soalnya, nanti kan lu banyak gerak bro. Nemenin istri lu, beli kebutuhan yang kurang, ngurus administrasi, nyari perawat, nyari makan, sampai nyari warung fotokopi. Semakin nyaman pakaian lu, semakin gampang lu buat gerak bro. Nggak ribet sama pakaian sendiri. Begitu juga sama istri lu. Udah tahu mau lahiran, pakai baju yang nyaman aja. Soalnya kalau pakai baju yang bagus, sayang. Kalau nggak disuruh buka, ya siap-siap aja kena darah persalinan nantinya. Dan yang ke-12, lu harus nyiapin uang lebih bro. Karena biasanya ada banyak kebutuhan lain di luar kebutuhan pokok lu bro. Kayak misalnya nih, lu sama istri datangnya kecepatan, tapi nggak mungkin pulang lagi karena jauh. Nah, biasanya itu bakal dikenain biaya rawat bro. Terus kalau misalnya istri lu butuh diinfus bro, itu juga butuh biaya. Waktu jaga, lu juga butuh makan dan itu butuh biaya. Jadi bawa uang jangan terlalu ngepas bro. Jadi itu bro, 12 persiapan suami buat istri melahirkan yang lu harus tahu. Gua tahu yang jadi perhatian lu pasti nggak jauh dari uang, apalagi kalau budget lu pas-pasan. Tapi gua mau lu tahu ini bro, melahirkan anak buat seorang ibu itu adalah fitrah. Itu urusan Tuhan. Yang kita bisa lakukan hanya mempersiapkan kelahirannya aja. Nah, karena itu urusan Tuhan, pasti dia bakal bertanggung jawab bro. Lu cuma harus percaya bahwa semua kebutuhan lu itu bakal dicukupi oleh Tuhan. Percaya sama gua. Karena bisa jadi keadaan lu saat ini lebih baik daripada keadaan gua waktu itu. Percaya sama gua bro. Kebutuhan lu, istri lu, anak lu, semuanya bakal dicukupi. Nggak bakal kekurangan apapun bro. Kalau ada yang lu mau tambahin atau lu rasa kurang, tolong dilengkapi bro di kolom komentar. Ini yang bisa gue bantu buat lu bro yang lagi persiapan buat istri lahiran. Semoga membantu. Puji Tuhan.